Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raymond Suryantoro dari kelas 8B, nomor absen 27. Di sini, saya akan menceritakan sebuah novel yang berjudul Mahameru. Novel ini ditulis oleh Balakarsa. Isi dari novel ini adalah menceritakan 3 orang yang sedang mendaki Gunung Semeru. Namun pada saat perjalanan pendakian, mereka banyak melalui hal-hal mistis. Lanjut saja, kita langsung masuk ke ceritanya. Pada pertengahan Caturwulan kedua di tahun 1999, ada 3 orang siswa yang sedang duduk di bangku kelas 2 SMA. Ketiga siswa tersebut bernama Suno, Hendro, dan Purnomo. Ketiga siswa tersebut saling bertaruh. Siapa yang mendapat nilai paling tinggi, maka kedua temannya harus mengikuti permintaannya. Sampailah di hari penerimaan rapor. Yang mendapat nilai paling tinggi adalah Purnomo. Lalu Purnomo mempunyai ide untuk berangkat untuk mengisi waktu liburan ke Gunung Semeru. Terpaksa tidak terpaksa, kedua temannya pun menyetujui permintaan Purnomo. Lalu sampai hari pendakian, mereka semua berangkat dengan peralatan yang sudah mereka persiapkan. Tak lupa Purnomo meminta izin kepada ibunya untuk berangkat. Tapi Purnomo berbohong kepada ibunya karena ia beralasan akan pergi liburan ke Pulau Bali. Mereka berangkat ke kaki Gunung Semeru menumpang mobil pengangkut sayur. Setelah sampai di kaki Gunung Semeru, mereka bertemu dengan Pak Slamet. Pak Slamet ini adalah seorang pencari hijau. Pak Slamet memberikan pesan kepada mereka. Pak Slamet memberi pesan, yaitu berhati-hatilah ketika kalian semua mendaki Gunung Semeru, dan tak lupa Pak Slamet pun memberi hijau yang nantinya jika ada gangguan mistis bisa dinyalakan. Lanjutlah mereka semua berpisah dengan Pak Slamet. Namun saat pendakian ini si Hendro ini itu diam saja dan tatapannya kosong. Padahal biasanya si Hendro ini aktif. Namun mereka berdua, yaitu Purnomo dan Suno, tidak menghiraukannya. Sampailah pada malam hari, Purnomo dan Suno membuat tenda, lalu menyalakan api unggun dan memasak mie. Tetapi Hendro masih seperti tadi pagi, yaitu dia duduk di pohon seperti batu dan tatapannya kosong. Mereka berdua pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Hendro. Setelah Hendro ditanyai, ternyata Hendro malah tawa terbahak-bahak. Dia ternyata kesurupan oleh penunggu hantu Gunung Semeru. Setelah itu, Purnomo ingat oleh pesan Pak Slamet, karena Pak Slamet memberikan hijau yang bisa dinyalakan ketika mereka semua mengalami hal-hal yang mistis. Lalu Purnomo pun menyalakan hijau tersebut, dan Hendro pun kembali sadar dan normal kembali. Malam yang sangat menakutkan tersebut dilewati bersama. Namun pada pagi hari ini mereka sudah tidak menargetkan untuk naik ke atas gunung, tapi mereka akan mencari arah jalan pulang. Pada saat pulang, di jalan mereka malah tersesat dan menemukan sebuah perkampungan. Di sana mereka menemukan banyak orang dan menemukan Mbah Buyut yang sangat baik hati. Mbah Buyut tersebut memberikan makan mereka bertiga dan memperbolehkan mereka menginap selama beberapa hari di sana. Setelah mereka bertiga menginap beberapa hari di sana,
mereka pun berpamitan. Sebelum berpamitan, Mbah Buyut memberikan sebuah bungkusan berisi garam, dupa, dan minyak yang katanya untuk barter dengan penunggu Gunung Semeru tersebut agar memberikan jalan. Lalu mereka bertiga pun berpamitan kepada Mbah Buyut serta orang-orang yang ada di kampung tersebut. Mereka pulang melalui jalur lupa. Mereka semua melanjutkan perjalanan pulang pada siang hari itu dengan lancar. Kemudian mereka sayangnya bertemu dengan malam kembali. Di malam itu mereka banyak mengalami hal-hal mistis kembali, mulai dari hantu yang mukanya hancur, lalu hantu yang mukanya mengerikan, dan lain-lain. Sampailah pada larut malam. Di larut malam itu mereka semua mendengar suara auman yang sangat keras. Suara itu semakin mendekat ke arah mereka. Ternyata suara itu berasal dari sesosok raksasa yang berukuran besar yang bernama Kyai Buto. Kyai Buto hendak memakan mereka bertiga. Namun Indro ingat lagi dengan perkataan Mbah Buyut. Indro mengeluarkan bungkusan yang diberikan oleh Mbah Buyut, yaitu berisi menyan dan dupa. Lalu menyan dan dupa itu dibakar, serta Indro pun mengucapkan mantra-mantra yang telah diajarkan oleh Mbah Buyut tersebut. Lalu si Kyai Buto ini itu menjadi baik. Kyai Buto menawarkan kepada mereka untuk pulang. Kyai Buto menawarkan kepada mereka agar naik ke punggungnya dan diantarkan ke jalan pulang. Perjalanan terasa sangat cepat karena mereka bertiga naik di punggung Kyai Buto. Setelah itu tiba-tiba langkah Kyai Buto terjatuh dan 3 orang tersebut juga ikut jatuh. Ternyata ada sesosok makhluk yang sengaja menjatuhkan Kyai Buto. Setelah itu Purnomo melihat Kyai Buto sedang dililit oleh siluman ular yang besar. Pertempuran antar 2 raksasa itu terjadi semalaman. Lalu Purnomo menaburkan garam yang telah diberikan oleh Mbah Buyut ke badan siluman ular tersebut. Tiba-tiba ular tersebut berubah menjadi Dewi Kuning yang sangat cantik. Lalu Dewi tersebut mendekati Purnomo dan ingin memakannya karena Purnomo lahir pada hari Rabu Wage. Dengan memakan Purnomo, Dewi Kuning ini dapat menambah kesaktiannya. Namun si Purnomo ini memberikan syarat jika Dewi Kuning ini ingin memakannya. Belum sempat memberikan syarat tersebut, Dewi Kuning sudah menjerat leher dari Hendro hingga lehernya terputus. Lalu Purnomo dengan amarah yang besar memberikan syarat tersebut dengan teriak, "Kamu kalau mau memakanku, kamu harus kalau mau memakanku harus menyebutkan 2 kalimat syahadat." Lalu Dewi Kuning pun kaget dan tidak mau menuruti persyaratan dari Purnomo tersebut. Setelah itu Purnomo masih dengan amarah yang besar. Purnomo melantunkan 2 kalimat syahadat dan Dewi Kuning pun ketakutan dan seketika hilang. Lalu Purnomo membangunkan Kyai Buto yang pingsan. Setelah Kyai Buto sadar, Purnomo meminta Kyai Buto untuk mengantarnya ke kerajaan Dewi Kuning. Kyai Buto pun menurutinya.
Setelah sampai di kerajaan Dewi Kuning, Purnomo meminta agar kedua temannya dapat disembuhkan dan dihidupkan kembali, yaitu Indro yang telah terputus kepalanya dari badannya dan Suno yang lumpuh kaki. Dewi Kuning yang merasa kalah dengan persyaratan yang diberikan oleh Purnomo, maka Dewi Kuning pun menuruti apa yang diinginkan oleh Purnomo. Akhirnya Indro dan Suno pun hidup kembali dengan keadaan sehat. Akhirnya mereka bertiga pulang melalui jalur Kranukumbolo dan mereka pun sampai di rumah dengan selamat. Mungkin segitu saja isi buku novel ini dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita